pertama saya ingin menggambarkan pers menjelang setelah COVID ini ya, supaya nanti kita tahu bahwa ada peran-peran Dewan Pers yang memang bisa lebih optimal, tapi juga ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pers saat ini karena juga terdampak oleh COVID ya, seperti halnya pilkada ya. Yang pertama adalah perlu diperhatikan bahwa kami ketika tanggal 2 Maret dinyatakan sudah terkena COVID, kami mengkondisikan pers untuk selalu tanggal 3-nya, esok harinya kami mengeluarkan imbauan kepada pers ya, untuk memegang prinsip-prinsip kode etik jurnalistik pada saat meliput COVID-19 yang memang kalau kita amati di dunia ini sudah sejak Januari gitu ya. Jadi kami di media massa tahu bahwa ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kami sudah mengeluarkan langsung mengkondisikan jangan sampai pers ini ikut menimbulkan masalah baru. Nah, ini melalui imbauan kami. Kemudian kami juga tanggal 26 Maret kembali menekankan bahwa perkembangan COVID-19 ini semakin berbahaya bagi Indonesia, maka kemudian kita harus media massa pers di Indonesia itu harus yakin bahwa apa yang ditulis ini adalah tidak menimbulkan persoalan baru. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian memang inilah kondisi yang sejak Maret kami tekankan kepada media massa untuk senantiasa ikut bahu-membahu, bahkan ya bukan hanya meliput secara kritis ya, tetapi juga ikut bertanggung jawab ya. Jadi tidak hanya mengkritik apa yang terjadi, penanganan pemerintah dan seterusnya, tapi juga kita bertanggung jawab bagaimana ini tidak sampai menimbulkan persoalan baru, karena ini sudah menyangkut pers semuanya ya. Kami mengeluarkan beberapa, bahkan tanggal 22 April kami juga mengangkat isu bahwa ancaman terhadap eksistensi pers ini juga sudah sangat transparan ya. Kalau pilkada terancam karena ancaman COVID, kami sudah sejak bulan Maret April sudah merasa terancam media massa ini, sehingga banyak sekali beberapa perusahaan yang kemudian mengurangi kerjanya, mengurangi karyawannya dan seterusnya. Jadi kondisi ini memang kondisi yang sangat extraordinary. Oleh karena itu kami juga memfasilitasi konstituen kami untuk segera membantu media massa yang kemudian terancam kolaps ya, dengan berbagai fasilitas, berbagai dukungan dan insentif yang sampai sekarang masih dalam proses ya sebagian, dan sudah ada yang berjalan ya. Nah, jadi ada beberapa yang nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana kami juga di pers ini memang kesulitan ya, bahkan terancam bagaimana kita bisa menjalankan proses pers untuk fungsi informasi, fungsi kepada publik ya, termasuk hiburan, kemudian juga kontrol sosial, pendidikan, kalau kami juga terancam. Oleh karena itu kami secara berturut-turut ya bertemu dengan pimpinan pemerintahan ya, ketemu dengan Presiden Jokowi, ketemu dengan Pak Ma'ruf Amin. Karena apa? Karena memang pers ini juga terancam ya daya hidupnya dan daya ini, sehingga nanti kalau kemudian pers tidak bisa menyuarakan kebenaran, tidak memberikan perspektif yang benar, maka pers juga tidak bisa berperan aktif nanti dalam pesta demokrasi pilkada nanti. Ini situasi kami, kemudian juga kami memelihara kesehatan ini juga persoalan ya. Bagaimana kami bekerjasama dengan berbagai media lembaga, baik Pemda DKI, kemudian Rumah Sakit Pertamina, kemudian Astra dan lainnya, untuk juga mencegah supaya di pusat dan maupun di daerah wartawannya sehat lah, kira-kira begitu ini. Nah kemudian berbagai tes juga kami laksanakan. Kenapa? Karena memang tidak ada gunanya kalau kita kemudian meliput COVID-19 sementara badan kita sakit, medianya juga sakit. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tantangan pers di era COVID ini tidaklah mudah ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan peristiwa-peristiwa itu dengan laporan yang akurat dan benar, berimbang, tetapi pada saat yang sama kita sendiri mendapatkan ancaman. Inilah Dewan Pers kemudian mendorong agar tetap para wartawan media massa ini menjaga kondisinya. Ya. Nah kemudian kami juga pada saat-saat terakhir ya, pertemuan bulan lalu kalau tidak salah, September, kami bertemu dengan Pak Doni untuk kemudian menggandeng bekerja sama, mendorong para wartawan dan perusahaan-perusahaan media bekerja sama dalam mengubah pola perilaku masyarakat ya. Jadi kalau tadi ada pola perilaku kampanye, Pak Firmansyah tadi menjelaskan bagaimana di Amerika Serikat, maka kami juga sudah mengkondisikan, memerankan bagaimana para wartawan itu mengubah para perilaku warga di dalam era COVID ini, seperti masker ya, kemudian menjaga jarak dan cuci tangan dan seterusnya. Nah ini juga merupakan salah satu kiprah bagaimana kondisi-kondisi makro ini kemudian mudah-mudahan akan memberikan dampak juga terhadap liputan-liputan pilkada atau
proses pilkada nanti pada tanggal 9 Desember, sehingga pers sudah mempersiapkan diri sejak awal ya, bahwa kondisi extraordinary dan ancaman COVID-19 ini tidak hanya bagaimana wartawan meliput, tapi juga perusahaannya juga terkena dan publik juga bisa terkena ya. Nah, jadi ini yang kemudian kami sudah dorong sejak bulan Maret, April, Mei sampai bulan kemarin dan sampai bulan ini adalah bagaimana kita mengkondisikan ya. Nah, kemudian kami melihat peran Dewan Pers ya. Peran Dewan Pers di dalam pilkada ini kira-kira ada 3 bagian besar yang kami lihat ya. Pertama, di tahap persiapan tentu sudah berjalan ini ya, tapi masih berlangsung. Kami juga ikut berpartisipasi, kebetulan kerjasama dengan Kemeninfo untuk sosialisasi pencegahan berita-berita hoax ya. Ya, karena bagaimanapun juga seperti pengalaman Pilpres 2014 ya, kemudian Pilkada dan juga Pilpres 2019, memang konsumsi hoax itu seperti dikatakan oleh Pak Firmansyah tadi, itu adalah memang eranya ketika ada peristiwa politik ya, atau pilkada atau pemilu. Nah, ini kami sejak awal Dewan Pers bekerjasama dengan Kemeninfo untuk kemudian mensosialisasikan ini kepada publik, pada media khususnya, agar sampai jangan sampai gara-gara hoax kemudian terjadi kerusuhan ya, kemudian sudah era COVID dan seterusnya, maka ini menjadi tantangan bagi media massa di Indonesia. Yang berikutnya pada tahap persiapan, Bapak Ibu sekalian, kami juga komunikasi dengan konstituen kami, dengan publik, bahwa independensi media ini adalah sesuatu yang mutlak adanya. Kita tahu bahwa media massa dalam Pilpres ini terbelah ya, antara pro dan kontra, antara pro ini dan pro sana ya. Sehingga nanti menimbulkan perpecahan di dalam publik dan masyarakat. Karena media massa seperti tadi dijelaskan adalah gantungan publik mendapatkan informasi, kalau kemudian media massanya kecenderungannya tidak independen, nah ini akan menjadi persoalan. Oleh karena itu kami memerankan kepada konstituen kami, baik itu perusahaan pers, terutama asosiasi juga wartawannya, ya AJI, ya, PWI, IJTI, kemudian perusahaan-perusahaan media dan konstituen lainnya, agar tetap memegang teguh independensi media sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ya. Dan saat ini juga kami sudah mempersiapkan tim untuk menghadapi mediasi kasus pers. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada pengaduan ya, ketidaknetralan atau berita yang menyudutkan, ya, yang kemudian merugikan pihak, kami dari Dewan Pers kepada publik ya, mungkin juga kepada para kandidat ya, untuk mengadukan produk pers ini yang dimuat di dalam pers, baik secara online, cetak, televisi maupun radio, itu diadukan kepada Dewan Pers, bukan melalui aksi-aksi demo atau aksi-aksi anarkis lainnya. Nah, ini kami juga sedang mensosialisasikan ini supaya nanti setahu kami sudah ada beberapa informasi potensi pengaduan ini sudah masuk ke ranah kami di Dewan Pers. Kemudian peran kami juga di dalam tahap kampanye, kami juga menekankan ini sedang era kampanye sudah dimulai, independensi media menjelang pilkada ini juga kami awasi, dan selalu di dalam himbauan dari Dewan Pers kepada seluruh pers adalah untuk menjaga independensi ini, termasuk fasilitasi ketika memfasilitasi kampanye. Kan tadi disebutkan ada dari dana yang dari KPU, ada yang khusus juga dana dari para kandidat. Nah, ini juga media massa akan memberikan fasilitasi yang adil kepada semua kandidat. Ya. Kemudian dalam tahap pelaksanaan kami sudah mendesain bahwa perlu sekali lagi ketika hari H itu ya seperti quick count ya. Kalau misalnya ada quick count di daerah, tetap KPU seperti dikatakan dalam peraturan sebelumnya kan tidak boleh ketika hari mencoblos ya. Dia sudah harus selesai pencoblosan ya. Nah, ini juga akan diingatkan kepada media massa ya, bagaimanapun juga dalam walaupun skalanya adalah mungkin ratusan ribu pemilih tetap, atau mungkin sampai jutaan juga ada barangkali, tapi tentu saja apabila ada potensi kemudian quick count ini disalahgunakan, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu kami media menganggap perlu juga berperan untuk mencegah hal-hal ini terjadi lebih buruk dan akan mempersulit ketika era COVID ini. Ya. Kami juga dalam operasional sehari-hari sudah banyak melakukan hal-hal yang sifatnya virtual dan menggunakan teknologi. Ini juga merupakan. Nah, terkait dengan media massa yang tadi dikatakan bahwa KPU atau KPUD, khususnya KPUD sekarang ini,
Kami punya data mengenai media massa yang terverifikasi ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian menghubungi situs kami, bisa mengecek ke situs kami di sini ya. Mohon maaf. Ada situs ini dan alamatnya di sini ya. Nah, bisa mengecek. Kemudian kalau misalnya masih ragu-ragu bisa menelpon atau mengirim email kepada kami apabila nanti memerlukan kerjasama yang memang memerlukan pelaporan secara administratif. Kenapa ini juga penting? Karena begini Bapak Ibu sekalian ya. Ada beberapa kasus ya, karena lembaga pemerintah ini kerjasama dengan media yang kemudian medianya tidak jelas, itu di kemudian hari ketika ada pemeriksaan BPK menjadi persoalan. Ya. Nah ini oleh karena itulah maka kami memfasilitasi, silakan bisa menghubungi apabila memang di daerahnya sudah ada media-media yang terverifikasi. Kalau misalnya media-media tersebut belum terverifikasi administratif maupun faktual, silakan juga berkonsultasi untuk kemudian kami lihat situasinya seperti apa. Selanjutnya tentu atas kebijakan KPUD atau pimpinan setempat yang melakukan kerjasama ini. Tetapi intinya media-media yang sudah memiliki verifikasi ini adalah media-media yang sudah memiliki pertama adalah badan hukum. Ya. Yang kedua adalah pada umumnya pimpinan redaksi dan penanggung jawabnya itu sudah memiliki kualifikasi wartawan utama. Jadi inilah yang kemudian bisa menjaga ya situasi bagaimana penyebaran informasi melalui media massa, termasuk ya kadang-kadang tentu saja ketika sudah mulai ada misalnya rilis soal survei dan seterusnya, apabila media massa tidak memiliki sembarang saja, maka kemudian rilis media itu akan menimbulkan persoalan selanjutnya, baik itu dalam rangka kampanye maupun dalam rangka penyebaran rilis saja. Dan yang terakhir, ya mungkin yang terakhir perlu ditekankan di sini bahwa sebetulnya kalau infrastruktur pers ini, walaupun dalam suasana COVID, Bapak Ibu sekalian, ini sudah siap dan bahkan sekarang pun sudah intensif memberitakan liputan-liputan pilkada di era COVID-19 ini. Namun tentu saja seperti tadi katakan, memang ada keterbatasan-keterbatasan di dalam cara meliput misalnya ya. Ini perlu dipahami. Oleh karena itu, kami dari Dewan Pers, protokol kesehatan sejak awal memang ditekankan. Nah, ini dalam nomor 3 nanti. Kemudian pers ikut menjaga kesehatan pesta demokrasi pilkada 9 Desember ini juga pertama adalah aspek kesehatan tetap ya. Jadi protap untuk menjaga mengenakan masker, kemudian jaga jarak dalam liputan di lapangan, itu memang harus menjadi bagian dari pers di Indonesia. Oleh karena itu kami mengkritisi juga ya, beberapa kemarin dalam pencalonan ya dengan berombongan itu kami juga menjadi bahan diskusi dan kritik sebaiknya itu tidak diulang ya dalam era kampanye kerumunan itu karena membahayakan. Kita tahu bahwa setiap hari di Indonesia ini yang terkena COVID itu dari 1.000, 2.000, 3.000 bahkan sekarang sudah mulai 4.000, 3.000. Nah jangan sampai kemudian ini karena pilkada dan kampanye berdampak. Tetapi pada saat yang sama kami juga ikut menjaga pilkada itu dari aspek demokrasi, ya keberimbangan, akurasi, ya kemudian cover both side ini juga merupakan pakem dari media massa. Nah kemudian yang ketiga menurut kami ya ini tadi disampaikan juga oleh Prof. Firmansyah bahwa sebetulnya kalau era kampanye ini melalui media massa yang kredibel di daerah misalnya itu juga bisa di streaming di live YouTube ya. Nah, sehingga nanti lebih banyak istilahnya itu penontonnya dan audiensnya atau pemilih yang melihat. Jadi tidak usah misalnya pers online itu hanya di online, bisa kemudian di streaming di tempat-tempat lain yang memang sudah mendapatkan izin. Jadi kreativitas ini bisa dimanfaatkan dalam era sekarang ini secara digital menurut saya luar biasa dan oleh karena itu media massa di Indonesia saya kira dengan kreativitas mampu. Ya. Nah yang keempat seperti tadi dikatakan bahwa bagaimanapun juga ini ada 270 daerah ya, tentu memerlukan akan ada persoalan. Oleh karena itu kami sejak awal ya tim pengaduan pers ini juga sudah dipersiapkan ya. Bahkan kami bertekad ya kalau tidak salah pada pilkada atau pilpres ya beberapa tahun lalu itu bisa jumlahnya bisa sampai 100 ya pengaduan-pengaduan ini. Tetapi karena sistemnya masih lama maka kadang-kadang kita keteteran. Nah kita akan bentuk tim satgas khusus sehingga begitu pengaduan diselesaikan dengan cepat ya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan Pak. Mudah-mudahan waktunya tidak panjang.